Hai semuanya, jumpa lagi dengan Ketiga Shop. Kita lanjut lagi spill koleksi dari Ketiga Shop. Ini hari Jumat ya, di tanggal 17 Oktober 2025, sudah di pertengahan bulan. Kayaknya udah pada ikat dompet semua ya, kakak bunda ya. Besok kita sale-sale ya, kakak bunda ya, edisi hari Sabtu, yang edisi siang kita harga, kita sale lah, tas-tas yang kemarin udah kita spill. Tapi masih ada ya. Tapi untuk hari ini aku masih tampilin yang bagus-bagus dan menurutku harganya juga nggak terlalu mahal ya. Jadi semoga ada yang cocok. Kalau ada yang kakak bunda suka bisa langsung di screenshot lalu kirim ke WA di 081315969292. Kami pengiriman masih dari Bekasi ya. Sekali lagi bila ada yang kakak bunda suka bisa ditonton ulang dulu ya. Jadi misalnya tas ini suka, nanti disimak kembali, disimak sampai selesai penjelasan dari saya di sepanjang video ini, terus bisa diulang lagi supaya bisa semakin jelas ya, bisa confirm, bisa yakin gitu mengenai kondisi tasnya, minus-minusnya terutama, ukuran itu juga penting ya, jangan sampai kekecilan ataupun kebesaran karena ini kan online dan ini cuma di layar aja. Jadi diharapkan kakak bunda juga standby atau punya penggaris ataupun meteran gitu ya, jadi bisa memperkirakan berapa ukuran dari tas yang kakak bunda minati. Lalu yang ketiga sudah pasti harganya. Ya masih banyak banget yang WA, kak ini harganya berapa gitu, padahal sudah di info di video. Tapi nggak apa-apa, kita langsung mulai aja ya untuk tas pertama. Oh ya, terima kasih kakak bunda untuk yang buat yang sudah belanja ya. Terima kasih banyak, terima kasih. Dan semoga di edisi hari ini, edisi tadi pagi pun juga ada yang cocok. Oke, langsung aja untuk tas yang pertama ini aku ada ransel MCM. Ya, ini ada ransel MCM, ini udah full kulit. Kalau yang sebelumnya itu kan beberapa hari lalu kan aku spill yang warna hitam ya, hitam sama yang motif ular itu masih ada campuran lah. Jadi masih ada yang bahannya PVC. Kalau ini dia udah full kulit. Ya, tuh lihat. Motifnya kujer ya, kulit jeruk seperti ini. Ini juga size-nya medium kakak bunda, jadi nggak terlalu kecil. Ya, panjang bawahnya itu di 2728 ya, 27, size 27. Untuk tingginya aku ukur dari belakang, tingginya itu 30 ya, panjang bawah 27, tingginya di 30 ya. Dia warnanya krem atau putih, agak kekuningan ya, agak ke krem. Ini udah full kulit. Ini motif-motifnya ya semua masih lengkap ya. Di sini ada motif-motif warna hitam, di sini warna gold seperti ini. Minusnya kotor-kotor aja ya. Ini kotornya ini tinggal di lotion lalu disikat pakai sikat gigi ya. Tinggal di lotion aja, lalu disikat atau digosok sedikit pakai sikat gigi ya. Ini motif-motifnya juga udah lengkap semuanya ya. Motif-motifnya aman, ini kotor aja nih tuh, masih bisa aku bersihin pakai kuku ya, jadi ini masih bisa dibersihin. Oke. Untuk zipper semua sudah ya kakak. Di depan sini dia ada tambahan pocket ya, kanan kiri dia ada tambahan pocket tanpa magnet, tanpa zipper. Di sini ada apa namanya, hardware ini untuk gantungan mainan ya. Jadi di sini aja ini sudah embos MCM untuk hardwarenya. Yang sebelah sini nggak ada ya. Oke, kita lihat bagian bawah. Seperti ini nih, terlihat ya ada kotor-kotor seperti ini. Nah, ini masih bisa banget disikat kakak bunda. Ini karena dia modelnya kulit tebel ya, bukan kulit lembut juga. Jadi ini gampang banget untuk dibersihin. Ya, sudut-sudut, selang-selang. Ya, ada pemakaian sedikit ya, kikis-kikis pemakaian wajar. Di sini ya, pasti ada kikis pemakaian wajar ya. Lalu di bagian sini ini tuh kayak bantalannya gitu kakak bunda tuh. Dia tuh kayak agak nonjol. Jadi tuh di bagian sini dia ada bantalannya. Ini enak banget loh kalau misal dipakai. Nah, ini kulitnya juga agak kering tuh ya. Terlihat di sini tuh guratan kulitnya ya. Tapi ini nggak ngeletek, dan ini bukan apa ya, ini kayak kering aja sih ya, kering seperti ini. Dan di sini juga ini tampak kering juga. Semoga terlihat ya, karena ini warnanya kan cerah ya. Ini kotor aja, jadi ini ada kering-kering seperti ini pun dia juga kering. Jadi ini mesti di lotion ataupun rajin dibalsemin untuk pemakaian awal ya. Untuk top handle-nya ya, ini juga nih ada kering. Di belakang sini juga ada pemakaian nih. Jadi dia ada kikis di sini karena mungkin sering dipegang. Tapi untuk handle-nya ini dia apa namanya, kulitnya tuh kokoh gitu loh kakak bunda. Jadi dia kayak tebel dan dia bukan yang tipe lemas. Jadi akan seperti ini ya. Oke, seperti itu. Untuk talinya sendiri dia udah bawaan. Ini kotor ya. Ini kalau kotor kayak gini pakai lotion aja lalu disikat ya. Ini semua sudah embos MCM.
masih bisa di adjust ya. Ini semua KW-nya menurutku masih bagus, masih cukup bagus. Ini sudah emboss semua nih ya, MCM. Ini stud-studnya semua sudah MCM ya. Ini juga webbingnya pun juga udah MCM ya. Tuh, semua studnya sudah MCM. Oke. Kita lihat bagian dalam. Di sini dia double zipper. Tadi size-nya panjang bawah 27 ya. Panjang bawah 27, tingginya di 30. Nggak besar banget, tapi juga nggak kecil ya. Nah, dalamnya dia puringnya satin ya, seperti ini. Di sini sudah ada plat besinya pun masih diplastikin ya. Masih ada lapisan plastiknya. Di sini dia ada tambahan zippernya sudah emboss. Di sini lengkap dengan tag putihnya, made in Korea. Nah, lalu dia di sini dia ada satu kompartemen ya. Nah, ini kotor ya sedikit tuh, furingnya kotor di sini. Dibersihin aja, disikat-sikat ya. Nah, di sini dia ada ruang lagi. Di sini dia pakai karet tuh. Ya, dia pakai karet seperti ini. Kelihatan tuh ya, pakai karet seperti ini Kakak Bunda. Ini untuk tempat laptop ya. Di sini udah ada gambarnya, gambar laptop di sini. Cuma menurutku ini untuk laptop kecil, atau mungkin lebih tepatnya kayak apa ya, kalau misal pakai MacBook, mungkin MacBook Air yang kecil ya. Menurutku nggak tahu sih ini masih besok atau enggak, karena aku nggak punya MacBook Air ya yang paling kecil, tapi iPad masih masuk ya. Jadi menurutku ini mending, ini kayaknya untuk iPad deh, karena ini tempat yang ini ya, menurutku ya, tempat yang laptop ini ya agak terlalu kecil, karena dia nggak terlalu, aku agak sanksi lah kalau misal laptop gede itu muat ya. Jadi kayaknya ini buat MacBook Air, buat iPad, nah itu baru muat. Tapi kalau MacBook Pro, terus juga misalnya laptop umum kayak Lenovo gitu-gitu yang ThinkPad, Acer gitu-gitu, kayaknya kurang deh. Pokoknya dia memang bener-bener apa ya bahasanya ya, kalau yang kecil ya sekarang ya itu ya kayak laptop book gitu ya, ya begitulah. Ya, di sini ada tambahan 2 pocket ya. Untuk zipper semua sudah YKK ya. Untuk furingnya sendiri sih di bagian sini bersih, tapi tadi ada kotor ya. Di bagian sini bersih, di sini ada kotor aja, noda sedikit tuh ya. Ini cakep, sudah kulit semuanya. Minusnya kering di bagian kulit sini-sini ya. Nih, kering di bagian sini, di sini juga kering ya. Tapi ini nggak sampai kikis atau ngeletek, cuma kering aja, tinggal tambahin lotion. Oke. Silakan ya Kakak Bunda, ini sudah full kulit loh. Yang kemarin aja yang PVC aku jual di 300 ya. Dan itu masih ada, jadi kayaknya besok aku mau sale ya. Jadi ditungguin aja kalau ada yang minat dan incer sale. Kalau yang ini nih udah full kulit, MCM masih banyak banget yang jual mahal ya, tapi ini aku nggak mahal-mahal banget. Menggosok yang berminat silahkan. Ini aku kasih harga 325 aja ya. Di 325.000 sudah full kulit, mote-motenya cakep ya. Minusnya kotor-kotor aja, sama ada beberapa bagian yang kulitnya kering, tapi itu masih bisa banget di lotion ya. Transfer warna nggak ada sama sekali. Oke, silahkan bila berminat bisa di screenshot. Ini harga 325 ya. Selanjutnya aku ada tas laptop. Kemarin ada yang nanyain tas laptop ya. Nah, ini aku ternyata dapat tas laptop setelah ngubek-ngubek. Ini tas laptop dari Prada. Dia bahannya nilon dimix dengan kulit. Kulitnya di Saffiano, tapi bukan Saffiano yang kaku. Dia Saffiano-nya yang masih lumayan lembut. Ya, kalau dipegang tuh Saffiano-nya lembut, bukan yang kasar. Oke. Tas laptop dari Prada ini size-nya di panjang bawah 36 ya. Panjang bawah 36, tingginya di 27. Panjang bawah 36, tingginya di 27. Aku nggak tahu itu berapa inch. Kayaknya 14 inch ya kayaknya ya, tapi mohon dipastikan lagi diukur laptop Kakak Bunda ya. Panjang bawah 36, tingginya di 27 ya. Jadi bisa diukur laptop Kakak Bunda apakah muat atau enggak. Oke. Ini masih agak lebar, jadi menurutku ini masih bisa untuk nyimpan chargernya ya. Minusnya dia tali panjang. Aku dapat tanpa tali panjang. Ini semua hardware sudah emboss Prada. Di sini sudah emboss Prada juga ya. Di sini juga sudah emboss Prada. Emboss Prada juga di sini ya. Semua stud-studnya sudah emboss Prada. Oke, bagian bawah ini satinnya tebal ya. Satinnya tebal, sudut-sudut terbilang masih oke. Bagian kulitnya ya, satinnya belum yang lapuk banget, jadi menurutku ini masih aman. Oke, top handle-nya masih oke. Feather-feather aman semuanya ya. Di ini apa nih? Oke, udah. Nah, di sini double zipper, tarikannya juga sudah bahan Saffiano. Tapi ini aku nggak tahu ini itu
Dia tuh kepalanya hitam nih ya. Ini kan silver hardware tapi yang hitam. Aku nggak tahu ini apakah pengganti atau enggak ya. Tapi keduanya warna hitam ya. Kita lihat bagian dalamnya. Zipper lancar. Dalamnya sudah furing Prada. Di sini lengkap dengan tag besinya ya, Prada made in Italy. Ada tambah satu pocket di sini dengan zipper ya. Nggak ada yang rusak untuk furingnya. Di sini sudah ada tag hitam dan tag putihnya. Sudah ada keterangan made in Italy. Ya, di sini ada tambahan 2 pocket tanpa zipper, tanpa magnet ya. Seperti itu. Oke. Silakan ya kakak bunda ini yang lagi cari tas laptop Prada. Minusnya tali panjang ya. Minusnya tali panjang. Monggo bisa di screenshot. Ini aku kasih murah juga ya. Bentar. Ini kayak pengganti deh. Soalnya kayak feel-nya tuh kayak beda aja gitu. Menurutku ya, menurutku. Tapi nggak masalah, nggak ada masalah. Cuman kayak ketarikannya agak beda aja. Ya, minus untuk tarikan menurutku pengganti. Di sini juga minus tali panjang, monggo silakan. Saya dipanjang buat 36, tinggi di 27. Bila berminat bisa di screenshot. Ini awas harga murah aja di 200.000. Di 200.000 silakan di screenshot. Tas laptop. Selanjutnya aku ada, ini sebenarnya bagus, tapi ada minusnya ya. Aku punya sling Burberry, ini juga dari Bal. Dia bahannya kanvas dimix dengan kulit ya. Udah kelihatan ya minusnya apa? Kanvasnya kotor. Nih, kanvasnya kotor seperti ini. Aku belum cuci sama sekali kakak bunda ya. Aku belum cuci sama sekali, belum aku coba bersihin. Belakang pun dia kotor. Tiba-tiba sekarang aku kepikiran apakah aku mau cuci dulu atau enggak. Terus kalau udah bagus, aku jual tinggi. Ya, tapi ini beneran nih kotor nih. Seperti salah satunya di bagian sini tuh. Dia ada turun warna seperti ini ya. Jadi kanvasnya minus, ini sudah Burberry semuanya. Oke. Ini tuh untuk ukurannya di panjang bawah 26, tingginya di 17 ya. Panjang bawah 26, tingginya di 17. Dia modelnya simple. Ini untuk talinya, dia sudah bawaan ya, karena nggak bisa dipasang copot. Feather-feathernya aja nih, lengket ya. Tapi untuk kulitnya menurutku masih aman. Ini masih bisa di-adjust ya. Untuk kulitnya sih aman. Ini kayak ketempelan-ketempelan. Feather-feathernya lengket, jadi dia kayak nempelin debu gitu loh. Debu-debunya tuh pada nempel di feathernya. Ya, jadi minusnya untuk yang tali itu dia feather. Untuk hardware udah terlihat turun warna, tapi nggak terlalu pudar banget ya. Di sini sudah emboss Burberry, dan ini bahannya itu kanvas dimix dengan kulit ya. Bahannya kanvas, 100% kanvas, ini mix dengan kulit. Nanti ada keterangan apa namanya, label tasnya, di dalam udah ada keterangan 100% kulit. Bawahnya sudut-sudut masih aman semuanya. Ya, warnanya warna hitam. Ini di sini ada jejak tekanan bal ya. Kulitnya masih bagus, nggak ada kikis, nggak ada yang letek, nggak ada yang kering ya. Ini udah kulit semuanya, masih bagus. Di sini sudah emboss Burberry. Oke. Di sini magnetnya sudah Burberry, lihat ya tuh. Teksturnya tuh udah kayak kulit sapi ya, seperti ini. Minusnya di sini nih ya, di sini, di bagian bawah ya, di bagian hardware-nya di sini ya, seperti itu. Oke, kita lihat bagian dalam. Sayang banget, kalau kayak gini sih mendingan di recolor ya, dicat ulang ya. Dalamnya furing hitam, di sini sudah ada kretnya Burberry ya. Ada tambahan satu pocket di sini dengan zipper. Nah, di sini sudah ada labelnya tuh. Labelnya segambreng. Made in China. Ini sudah lengkap dengan apa namanya? Material tasnya di sini nih ya. Ya, sudah ada keterangannya, material tasnya sudah 100% kulit juga. Oke. Untuk bagian dalam menurutku nggak ada masalah, nggak ada kotor juga, nggak ada robek. Di sini ada tambah satu pocket ya. Ini juga ada bahan kulitnya, dia masih aman. Seperti itu, hanya itu aja ya. Hanya itu aja keterangannya. Tadi sudah lengkap dengan tagnya, ada nomor seri, made in China, dan juga keterangan material tasnya. Minusnya di bagian feather tali, dia lengket ya. Tapi untuk talinya sendiri, yang bagian kulitnya dia aman, nggak ada kering, nggak ada kletek. Lalu di bagian kanvas ya, kanvasnya kotor seperti ini ya. Monggo kalau mau cuci ya, karena ini belum aku cuci sama sekali. Di sini dia sudah emboss Burberry.
Bagian belakang juga dia ada kotor seperti ini ya. Semoga kalau dicuci semoga bisa hilang, tapi ini aku jual dengan kondisi seperti ini ya kakak bunda ya. Aku nggak terima cuci, jadi harganya sudah kondisi ini ya. Kalau misalnya berminat terus minta dicuci dengan harga yang sama, mohon maaf, aku nggak bisa gitu ya, karena ini harganya udah pasti aku murahin ya. Silakan kakak bunda dengan kondisi oh di sini nih, nah ini nih dia ketempelan si vetternya juga nih, dia ketempelan vetternya ini ya, tapi kulitnya nggak rusak, ini cuman kayak bekas lengketnya aja sedikit ya. Silakan kakak bunda, ini sudah Burberry, yang mau bersihin monggo ya. Ini modelnya simple, sebenarnya modelnya simple ya. Silakan, saya di panjang bawah 26, tingginya di 17. Ini aku kasih berapa ya? Bagus sebenarnya karena ini udah kulit asli ya. Tapi yang mau aja monggo. Ini aku kasih 235. 235.000, silakan di screenshot. Berikutnya aku ada apa nih? Gucci kali ya. Ini aku ada Gucci Marmon. Kondisinya masih oke ya. Yang ini warna hitam. Dari kemarin aku spill yang warna putih. Yang ini aku akan spill yang warna hitam ya. Ini untuk size-nya di panjang bawah 25, Gucci size 25 ya. Tingginya 15. Panjang bawah 25, tingginya 15 ya. Bahan kulitnya masih cukup baik. Di sini aja nih ada kikis-kikis jejak pemakaian, tapi nggak ada boncel ya kakak bunda ya. Aman menurutku. Sudut-sudut di sini juga nih ya. Lipatan-lipatan sini aman, benang jahitan-jahitannya, hardware-nya pun belum terlalu turun warna banget, masih cukup baik menurutku ya. Untuk ininya, talinya ini, nah di sini nih vetter, ini vetter ya, nih vetternya minus, di vetter aja nih di sini ya, tapi kulitnya aman. Ini kulitnya, ini vetternya ya, kelihatannya 1 2. Ini kulitnya ya, kulitnya masih bagus. Ini vetternya. Oke, di bagian situ aja. Terus menurutku HW-nya masih bagus, tetapi kalau ini menjadi masalah ya, dia memang agak gelap ya. Jadi aku informasikan, ini nggak korosi ya. Kalau ini kan dia masih cukup celing, ini agak gelap ya. Kalau misalnya malu ya bisa dipertimbangkan dengan kondisi yang seperti ini ya. Keadaan hardware-nya seperti itu ya, tas second. Ini untuk lambang Gucci-nya, di sini ada pemakaian ya, kikis-kikis sedikit di beberapa bagian. Kita lihat bagian dalam, bukaannya di sini dipencet ya. Jangan langsung ditarik ya kakak bunda ya. Jangan langsung ditarik karena nanti ininya rusak. Ini dipencet di bagian bawah sini, dah kebuka. Ini ada pencetannya di sini. Oke. Bagian lipatan tas dia masih aman, nggak ada crack ya. Kita lihat bagian dalam. Di sini furingnya sudah bahan katun, bahan suede. Ada pemakaian agak kotor sedikit ya. Di sini lengkap dengan crate-nya. Gucci Made in Italy, nomor serinya ada. Dan lengkap dengan tag hitamnya juga ya. Nih di sini Gucci. Lalu ada tambahan satu pocket di sini dengan zipper. Ya, lancar. Udah itu aja. Oke. Silakan kakak bunda bila berminat. Ini Gucci tuh pasarannya masih di 320, 330 ya. Khusus untuk hari ini aja di episode ini sayang banget sih kalau dilewatin karena ini marmonnya masih bagus. Gucci marmonnya masih bagus kondisinya ya, minusnya di bagian vetter aja tadi sedikit ya. Silakan bila berminat. Ini panjang bawah di 25 ya, panjang bawah 25, dompet panjang masih masuk. Ini aku kasih harga di 300.000. Di 300.000 silahkan di screenshot. Selanjutnya aku ada MCM ya, yang ini bucket. Ini beda ya sama yang kemarin ya. Kalau yang kemarin itu kan yang aku bilang studnya pengganti ya. Kalau ini studnya sudah masih bawaan, semua sudah MCM ya. Seperti ini semua sudah MCM tuh, studnya semua sudah MCM. Size-nya ini kalau nggak salah di 22, 20. Size-nya di panjang bawah 20, tinggi di 16. Panjang bawah 20, tinggi di 16. Ada top handle-nya. Top handle-nya sih aman. Oh, di sini nih kerutan aja nih, guratan kulit ya, bukan kerutan atau bukan crack, tapi ini lebih ke guratan kulitnya. Bagian bawah masih terbilang baik, nggak ada kikis-kikis ya, nggak ada bolong-bolong juga. HW-nya aja yang udah nggak begitu celing, ini udah agak menurun warnanya, tapi sudah emboss. Bagian sini sudah ada plat besinya, sudah MCM, sudah emboss semuanya ya. Sini sudah emboss semuanya. Untuk tali panjang pun HW-nya dia juga sudah emboss ya, sudah emboss juga di sini untuk pengaitnya. Oke.
Untuk tali panjang kita cek, ini sih udah bawaan semua ya kakak bunda ya, karena tuh sama warnanya, sama bahan kulitnya pun juga sama. Minusnya di bagian sini veter nih ya, di bagian veter sini aja nih, tapi bagian kulitnya aman. Ini benang-benangnya aja, bagian kulit aman, bagian veter sebelah sini ya. Ini sudah emboss MCM, ini masih bisa di adjust. Oke, seperti ini ya. Kita lihat bagian dalamnya. Nah, di sini dia sudah kulit, tuh lihat guratan kulitnya, cakep ya. Aduh. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Dalamnya furingnya suede. Di sini sudah ada tag besinya ya, lengkap dengan tag putihnya juga. Ini made in Korea. Sudah itu aja, dia nggak ada tambahan kantong, nggak ada tambahan pocket-pocket ya. KW-nya masih bagus, masih celing, tapi memang sudah agak turun warna. Aku lagi nonton drama Korea, jadi salah satu pemerannya itu kerjanya di store MCM di Korea. Jadi kayak sambil cuci mata gitu ngeliat etalase MCM di sana ya. Seperti itu. Oke, nih, saya di panjang bawah 20 ya. Saya di panjang 20. Dompet panjang masih muat ya. Dompet panjang masih muat. Ini tadi tingginya berapa? Di 17, 16, 17 ya. Silakan kakak bunda bila berminat untuk tote MCM ya. Ini kos harga di 250. Di 250.000, silahkan di screenshot. Selanjutnya aku ada ini dulu deh. Chanel dulu, ada Chanel Gabrielle. Ya, nih. Chanel Gabrielle ya, tuh. Sudah ada talinya. Ya, tapi minus tali panjang. Yang tali segambrengnya minus, aku nggak dapat, justru malah dapatnya yang ini. Kalau yang ada tali panjangnya, justru ininya yang nggak dapat ya. Kalau misalnya aku ambil dari tas yang lain, sayang bun, aku bingung nanti jual ininya gimana ya. Jadi tetap harus ada satu-satu. Oke. Ini sudah Chanel, mentereng banget, keren. Ini tinggal ditenteng gini aja berarti ya, untuk jadi tas pesta. Ini masih bagus, ini size-nya di panjang bawah 20, untuk tingginya ini di 15 ya. Panjang bawahnya dia 20, tinggi 15, untuk panjang atas itu dia di 23, 22 ya. Jadi dia melebar ke atas gitu. Jadi yang bagian atas lebih panjang dibanding bagian bawahnya. Untuk bagian bawah masih bagus kondisinya ya. Tuh, sudut-sudut masih aman semuanya ya. Minusnya itu ini tuh kayak kering sedikit di bagian sini ya, tapi nggak ngeletek dan nggak ada serpihan kulitnya ya. Di bagian sini juga nih, ini tuh kayak karena beradu sama si hardware-nya. Jadi di bagian sini sama di bagian sini kan dia ada hardware-nya di sini kan, ada hardware di sini. Oke. Ini gimana sih? Oh iya betul. Oh, hardware-nya di sini aja, cuma satu nih ya. Untuk talinya di sini dia aman, kulit-kulitnya aman, HW-nya juga masih aman ya. Tuh, dibalik dia juga aman. Oh, di sini aja nih sedikit nih ya, di sini sedikit kikis di sini ya. Di sini sudah Chanel ya, seperti ini. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Dalamnya ini masih lengkap dengan talinya ya. Tuh, talinya masih lengkap. Sudah ada crest Chanel-nya juga di sini, made in France, sudah bahan kulit. Ada tambahan satu pocket di sini, zippernya juga sudah Chanel. Untuk holonya dia ada ya nih. Holonya dia lengkap tuh ya. Sudah ada holonya. Oke, ada tambahan 2 pocket tanpa zipper, tanpa magnet. Ya. Masih cakep, tapi ada kikis di bagian sini, di bagian belakang handle-nya. Mana tadi nih? Di sini aja sedikit nih ya. Di sini. Oke. Minus tali panjang yang segambreng ya kakak bunda ya, tapi ini udah ada sih tentengnya ini. Justru malah aku lebih suka. Aku suka banget tas-tas tenteng atau tas tangan kayak gini. Ya, cakep untuk tas pesta. Saya panjang bawah 20, tingginya tadi berapa? Tingginya 15 ya. Tingginya 15, untuk panjang atas dia di 22. Oke. Silakan kakak bunda bila berminat bisa di screenshot, ini aku murahin juga aja ya. Biasanya kalau Chanel, kalau Gabrielle tuh berapa sih masih di pasarinnya? Di 320, 330. Ini mau berapa? Ini aku kasih harga murah aja ya, nggak usah sampai 300. Yuk langsung gercep di 290.
di 290.000, silahkan di screenshot. Jarang loh, justru yang masih ada kayak gini jarang ya, di 290. Selanjutnya ada Prada, ini juga cantik, aku suka ya, minimalis banget dia. Ini ya, bukan lembut, apa sih, kayak halus gitu, tidak bertekstur kulitnya ya, seperti ini. Dia hanya ada tali rantainya aja, tapi menurutku tali rantainya masih pengganti karena dia belum emboss ya. Kalau udah bawaan tuh pasti ada embossnya. Di sini aja deh sudah emboss nih, Prada ya. Untuk tali rantai dia pengganti. Kita lihat bagian dalam. Kita ukur dulu, panjang bawah di 23, tingginya ini di 12 ya. Panjang bawah 23, tingginya di 12, tapi aku mau ukur di sini. Di sini dia cuma 19 ya. Untuk panjang yang atas dia 19, panjang bawah dia 22 ya. Jadi bisa kayaknya muat dompet, cuman kayaknya akan sesek aja sih kalau menurutku dipaksain dompet ya. Kondisinya masih oke. Ini sudah ada emboss Pradanya. Bagian belakang juga cakep. Di sini ada jejak rantai aja sedikit, nggak terlalu dalam ya. Ini kena rantainya dia juga. Oke. Bagian bawah sudut-sudut aman. Ini lipatan juga masih aman ya, nggak ada crack, nggak ada pudar-pudar warna ya. Dari kemarin kan masalah lipatan itu juga pasti akan ngaruh, tapi kalau ini dia aman karena pas barang datang aku langsung sumpel. Tadi udah dijelasin ya, untuk hardware dia sudah emboss. Ini tali panjangnya menurutku tali panjang pengganti karena dia belum emboss. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini untuk tarikan zippernya pun dia menurutku juga masih pengganti nih, karena harusnya dia ada embossnya ya. Tarikan zipper juga pengganti. Kita lihat bagian dalam, sudah berfuring warna hitam. Di sini juga sudah ada kretnya ya, Prada made in Italy ya. Itu aja. Sama ini nih ada pertek-tekan ya, ada barcode, ada logonya Prada di sini, dan ada nomor serinya ya, seperti itu. Oke, cakep loh, tapi nggak apa-apa, aku kasih murah aja ya, karena dia ada beberapa yang pengganti ya. Ini aku samain aja tadi kayak Chanel Gabriel berapa sih tadi, 290 ya, nggak usah 300 kalau bunda nih yang mau aja ya. Silahkan bila berminat bisa di screenshot. Ini aku kasih harga murahin aja di 280 aja ya, di 280.000, silahkan di screenshot. Selanjutnya ada Celine, ini cantik loh. Ini udah pernah aku spill waktu itu minggu lalu kalau nggak salah ya. Yang cari Celine kemarin mungkin ini suka, kemarin ada yang nanya Celine. Ini tuh dia ukurannya lebih kecil. Biasanya tuh ibuku jual yang agak lebih lebar, agak lebih panjang bawahnya, terus juga talinya yang tebal dan udah kulit. Tapi kalau ini dia size-nya lebih kecil, terus untuk talinya dia rantai ya. Size-nya ini di panjang bawah 20, tingginya ini di 15 ya. Panjang bawah 20, tingginya di 15. Oke. Minusnya di bagian sini aja. Ini turun warna, atau kayak ini transfer warna, ketempelan warna nih. Ini bukan kikis ya, bukan crack ya. Sini sudah ada emboss tapi udah pudar warnanya. Ini udah Celine. Untuk tali dia nggak bisa di adjust ya, dia hanya rantai seperti ini aja. Warnanya masih baik menurutku. Untuk kulitnya sudut-sudut di sini aja nih ya, di sini pudar warna sudut ya, sudut apa namanya juga sudut pudar warna di sini, sudut-sudutnya pudar warna ya, seperti ini. Oke, di sini aja nih juga ada tekanan bal ya, kelihatan kah ini tekanan, jadi dia agak terluka kulitnya ya, ada luka sedikit banget di sini. Oke. Untuk di bagian atas dia aman, nggak ada kering ya. Kita lihat bagian dalam. Ini bukaannya dia dengan kancing ya. Aku suka banget warnanya tuh, dia kayak agak biru ke abu-abuan atau abu-abu agak kebiruan ya. Untuk lipatan tas dia masih aman. Di sini dia tuh modelnya simple dan dia modelnya tuh kayak dompet ya, seperti ini. Ada tambahan satu pocket di sini. Di sini sudah emboss made in Italy ya. Ruangnya dia bahannya langsung kulit ya, untuk untuk furingnya. Di sini dia ada slot kartu, ada 1 2 3 4 5, ada total 10 slot kartu. Jadi fungsinya juga sekalian sebagai dompet. Di sini ada ruang berzipper. Sini sudah emboss Celine, agak turun warna ya untuk zippernya. Dan di sini dia juga masih bagus ya, tuh furingnya sama kulit masih bagus, masih aman ya. Jadi sorry 1
2, di sini ada ruang lagi, 3, ruang utamanya 4 ya. Jadi ini fungsinya juga bisa jadi dompet langsung. Oke, selin kakak bunda, ini kulitnya bagus loh. Ya, aku juga suka warnanya. Ya, silakan bila berminat. Tadi panjangnya berapa sih? Di 21 ya. Minusnya di bagian sudut-sudut aja. Dia ada pemakaian dan turun warna seperti ini. Ya, sama nih. Seperti ini nih dilipatan dia juga. Kalau ini dia transfer warna ya. Sama di bagian belakang dia ada terluka sedikit dan setitik. Ya, silakan ya Kak Bunda bila berminat bisa di screenshot. Ini juga aku murahin aja ya. Aku murahin aja di 280, di 280.000, selin 280, silakan di screenshot. Selanjutnya aku ada Gucci Naga. Ya, nih. Gucci Naga berat ya Bun. Gucci Naga berat. Ini bisa lebih dari 500 gram. Jadi kalau nyari sling atau tas tangan yang berat, kalau nyari sling atau tas tangan yang ringan, aku saranin jangan ini karena ini berat. Ini rantainya aja udah tebal banget. Ini udah tebal banget nih. Ya. Nah, di sini langsung terlihat dia ada noda merah ya. Ada noda merah nih seperti ini ya. Selebihnya tapi aman. Ini Gucci Naga yang menurutku bagus. Sebelumnya aku spill yang dalamnya warna merah, itu dia ada masalah kan karena furingnya kotor, tapi ini menurutku dia cukup baik ya. Di sini cuma terlihat dia ada turun warna ya, ada perubahan warna, entah ini kotor atau gimana karena kan tempat bagian handle ya. Kalau di sini dia masih bagus ya, terlihat ada perbedaan warna di bagian sini, lalu di bagian belakang sini dia ada noda merah ya. Ini untuk size-nya di panjang bawah 28 dengan tinggi 16 ya coy. Nah dia Pak, oh disitu panjang bawah 28 ya, panjang bawah 28, tingginya di 17. Oke. HW-nya warna silver, masih cukup baik, tidak ada korosi, cuma memang udah nggak celing atau udah nggak fresh lah, udah nggak grass, tapi masih bagus ya. Bucin apa namanya hardware naganya dia juga masih bagus. Oke, kita lihat bawahnya, ini dia bahannya full suede, masih aman ya, lipatan-lipatannya pun juga masih aman. Oke, kita lihat bagian dalam. Di sini dia pencetannya di samping kakak bunda, bukan di bawah ya, beda sama marmon tadi. Nah, bukannya seperti ini nih, cantolannya di sini ya, kalau yang marmon kan tadi di bawah. Oke, kita lihat bagian dalam. Suede-nya warna hitam, bersih ya, nggak ada masalah, nggak ada pudar-pudar warna, nggak ada apa. Ada 1, 2, 3 kompartemen di sini. Ya, tarikannya pun dia juga sudah bahan suede. Di sini ada crate-nya Gucci, di belakangnya sudah ada nomor serinya ya. Cakep, nggak ada kotor. Bagian tengah pun dia juga aman tuh ya. Tuh. 1, 2, 3. Ya, seperti itu. Minusnya di mana? Tadi di belakangnya ada noda merah, sama di sini dia agak turun warna ya. Monggo silahkan, ini aku juga murahin aja ya. Yang berminat silahkan, ini aku kasih harga di 270 aja nggak apa-apa. Di 270.000 silahkan di screenshot. Selanjutnya aku ada Pinko. Pinkoku warna putih. Pinko tuh udah keluar belum sih? Yang hitam ya, yang hitam sama yang satunya lagi udah keluar belum ya? Aku lupa deh. Lanjut lagi untuk Pinko ya kakak bunda ya. Nih aku ada Pinko yang putih. Aku lupa yang sebelumnya tuh yang warna merah apa yang hitam ya? Yang hitam, yang polos, yang bagus itu udah kejual. Yang satunya lagi aku lupa deh yang ada minusnya ya. Ini yang warna putih ada minusnya lagi. Ada minusnya lagi ya. Pinko aku jarang nemu yang bagus ya. Dia panjang bawah di 21. Tingginya di 22 ya, panjang bawah 21, tingginya di 22. Oke, dia agak sedikit funky ya karena dia mainannya banyak ya. Di sini sudah emboss Pinko, motif-motifnya semuanya banyak, cakep sih, keren ya, kayak anak muda banget. Minusnya satu, di sini tulisannya beautiful, huruf B-nya hilang ya, jadi minus di sini satu, huruf B-nya hilang, jadi cuman beautiful, harusnya beautiful tapi ini jadi beautiful ya. Tapi di sini semua masih bagus, HW-HW-nya cakep ya. Di sini ada jejak rantainya sendiri ya. Lalu di sini kayak ada noda merah sedikit, transfer warna. Bagian belakang ada lagi noda jejak-jejak rantainya. Terlihat kah? Tuh.
jejak-jejak rantai ya, jejak-jejak rantai dari rantainya dia sendiri. Lalu berikutnya di sini dia retak. Kelihatankah ada crack di sini? Ada crack di sini. Nih ya. Ada crack di sini. Ada crack-crack halus di sini nih ya. Karena dia jadi itu dia bahannya tuh sebenarnya kaku, cuman karena ketindihan atau gimana aku juga kurang paham, jadi kayak mungkin terpaksa kepres gitu ya, jadi dia yang meninggalkan crack, dan ini dia copot ya. Jadi di sini ada crack halus, ada crack halus, plat besi huruf B hilang, jejak-jejak rantai ya, timpaan rantainya dia sendiri. Tapi kalau untuk bagian lipatan dia aman, bagian lipatan bawah aman, bagian kanan kiri aman, veter aman. Dan di sini dia ada noda merah sedikit ya. Untuk HW-nya, untuk rantainya dia masih cukup oke, masih celing banget, dan ini sudah bawaan, sudah emboss Pinco ya, sudah emboss Pinco. Kakak bunda bisa di screenshot, cari aja nih Pinco di Google harganya berapa, karena ini sebenarnya bagus dan mahal. Tapi karena dia dibal, gampang kayak dia tuh nggak bisa ditekan ya. Jadi Pinco yang diterima pasti rusak ya. Nah nih dia tuh memang agak kaku gitu loh bukaannya ya, karena dia memang tipe kulit yang keras. Oke, bagian dalamnya sih bersih. Nah berikutnya di sini nih kikisnya ya, agak sedikit kebuka di sini ya. Kita lihat bagian dalam. Di sini dia ada 3 kompartemen, 1, 2, 3 ya. Furinya itu dia sudah full suede, bersih. Di sini sudah emboss Pinco, lalu sudah ada tulisannya genuine leather dari Pinco ya. Suedenya halus banget. Oke, di sini juga tuh ada made in China ya. Di situ ada tag putihnya made in China. Ya, di sini cuma tulisan Pinco genuine leather yang di stem itu. Oke. Di sini zippernya tadi udah jauh belum ya? Belum ya. Nah, ini karena nih untuk zippernya lancar ya, zippernya lancar. Untuk HW dia ada penurunan sedikit di bagian situ, di bagian sini dia juga ada penurunan ya. Pinco dengan kondisi seperti ini sok monggo aku murahin aja ya, aku murahin aja, yang mau aja silahkan. Ini aku kasih harga di 165, di 165.000, silahkan di screenshot ya. Pinco. Udah mau 40 menit. Aku santai sekali spillnya. Nah, yang ini terakhir. Aku mau ini. Kemarin ada yang nyariin ini nih. LV dompet ya. Beberapa hari ini tuh, dari kemarin tuh ini cukup banyak yang nanya. Dan ini aku dapat yang kondisinya menurutku masih cukup baik. Ya, dan ini sudah tipe yang model atau warna yang monogram. Motif monogram. Minusnya yang pertama, dia talinya pengganti, tali rantainya bukan bawaan, dia nggak ada emboss ya. Tapi ini masih bagus warnanya, dia warna besi bakar, oke. Tapi pengganti ya. Nah sini untuk HW cantolannya yang bagian sini yang bawaan, dia sudah turun warna, tapi nggak korosi ya, sudah turun warna, oke. Di sini dia juga sudah turun warna. Untuk buttonnya di sini ya sudah LV, tapi ini kulitnya masih bagus tuh, jahitan-jahitan aman semuanya ya. Ini sling LV, size-nya ini di panjang bawah 21 setengah lah, tingginya di 11 ya, 11 setengah, panjang bawah 21, tingginya di 11 aja ya. Seperti ini, cakep, kulitnya masih bagus semuanya ya. Motifnya juga nggak ada pudar, nggak ada apa, ini bahannya udah kulit, oke. Bukaannya dia dengan kancing, di sini sudah emboss LV. Untuk furingnya ini bahan suede, dia warnanya pink fuchsia, cantik banget. Dan ini yang sudah lengkap dengan slot kartu ya. Itu sudah tinta emas LV tapi sudah mulai pudar. Di sini ada 1 ruang, ada 2 ruang ya. Di sini lengkap dengan crate-nya LV made in France. Lalu di sini lengkap dengan tag-tagnya nih, per tag-tagannya di sini ya. Ada tag Louis Vuitton ya, seperti itu. Tapi untuk noser kulit aku nggak dapet ya, di sini nggak ada noser kulitnya. Tapi untuk furingnya dia aman ya, seperti itu. Buat kakak bunda yang nggak mempermasalahkan noser, monggo, ini cakep
ya, tapi kalau yang memang mau dijual lagi dan butuh noser mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi ini dia tidak ada nosernya, cuma sudah lengkap dengan ini, dia lengkap dengan slot kartu ya. Bahannya sih masih oke. Sudut-sudutnya aman, feather-feather aman. Di sini stemnya aja nih ya, ini juga agak kotor, nanti bisa dibersihin pakai apa namanya, balsam ya. Sok monggo, minusnya noser, dan juga untuk tali rantai dia pengganti. HW-HW dia udah ada pemakaian, turun warna ya. Silakan kakak bunda bila berminat. Ini bisa di screenshot, ini aku kasih harga di 245. Di 245.000 silakan di screenshot. Last but not least, aku punya MK, ini cantik banget. Warnanya baby pink, dan ini sudah full kulit. Aku mendapatkan MK yang full kulit lemes, bukan Saviano ya. Ini dia two tone, 2 warna. Ini warna krem, ini warna baby pink ya. Ini size-nya itu di panjang bawah 20, untuk tingginya ini dia di 14 ya. Panjang bawah 20, tinggi di 14. Untuk KW-nya dia warna rose gold ya, bukan warna emas, tapi dia warna rose gold, agak ke pink seperti itu loh ya. Tuh warna-warna rose gold semuanya. HW-HW-nya dia di bagian bawah ada pemakaian ya. Ini untuk kulitnya bagus sekali nih. Lihat guratan-guratannya tuh ya. Sudut-sudut dia aman, gak ada kikis ya. Cakep kali. Top handle juga masih aman. Feather-feather aman. Di sini pun masih lengkap dengan back charm ya. Sudah emboss Michael Kors. Ini minusnya tali pengganti ya. Ini dia baby pink ya. Ini baby pinknya cerah banget ya. Tuh, minusnya tali pengganti ya. Hanya itu aja. Di bagian belakang dia ada tambahan satu pocket di sini ya, tanpa zipper, tanpa magnet. Tuh lihat guratan kulitnya ya. Ini bukan retak, bukan crack, tapi ini lebih ke guratan kulit tuh. Hih, ya cakep. Minusnya tali pengganti. Oke. Ini triton apa enggak sih? Kayak triton ya. Soalnya ini kayaknya lebih agak ke ungu gitu, sedikit agak lebih pekat gitu. Ini kayak triton juga deh, 3 warna. Oh iya nih triton ya. Ini warna krem, ini baby pink, ini warna pink tapi agak sedikit lebih kayak dusty pink. Nah itu dia dusty pink. Jadi dia kayak ada 3 warna ya. Bukannya dia dengan zipper, zippernya sudah emboss Michael Kors ya. Ih cakep loh. Apa aku pakai dulu ya, kan cakep loh ini kulitnya. Dalamnya kuringnya dia sudah suede. Di sini ada tambahan satu pocket dengan zipper, zippernya sudah MK. Di sini ada tambahan satu pocket, lalu ditambah satu pocket lagi dengan zipper. Ini lengkap dengan crate-nya Michael Kors ya. Di sini lengkap dengan tag hitamnya. Ini made in Vietnam. Ada nomor serinya juga. Oke, bersih ya, tuh bersih. Di sini juga plat besinya ada MK. Minusnya hanya tali pengganti. Kulit aman bun, kulitnya aman ya. Feather-feather nggak ada yang crack, sudut-sudut sini nggak ada yang crack ya, aman. Cuma tali panjangnya aja ya, dan menurutku nggak masalah karena dia ada triton atau 3 warna. Jadi kalau talinya pun lebih terang ya mungkin itu kayak bakalan dikira ya udah jadi bagian satu bagian gitu ya. Tuh perbedaan warnanya terlihat ya. Ini warna handle-nya, dia agak warna pink lebih tua mengarah ke abu-abu, atau mungkin ini lebih ke dusty pink. Ini pink, baby pinknya cerah. Yang ini baby pink, yang udah terlihat ada pemakaian. Ya, ini masih lengkap dengan mainannya. Tapi ini bagus nih kulit. Kalau nggak laku nggak apa-apa, aku mau pakai dulu karena ini bagus. Cakep, aku suka. Ya, monggo. Tadi saya di panjang bawah 20 ya, panjang bawah 20. Betul, panjang bawah 20, tingginya di 14 ya. Silakan kakak bunda bila berminat. MK full kulit ya, minus tali panjang pengganti ya. Sudah triton, krem, baby pink, dusty pink ya. Silakan bila berminat bisa di screenshot. Ini aku kasih harga di 300.000. Di 300.000 silakan di screenshot. Kalau bukan tali pengganti ini akan aku naikin lagi ya. Di 300.000 silakan di screenshot. Oke kakak bunda, ini tas terakhir di video ini. Bila ada yang kakak bunda suka bisa langsung di screenshot lalu kirim ke WA di 081315969292. Kami tunggu pesanan kakak bunda semuanya. Dan jangan lupa kalau misalnya berminat bisa ditonton lagi videonya, didengerin lagi, disimak lagi. Kalau misalnya dilihat kok yang bagian sini ada kotor atau ada kikis tapi kok nggak dijelasin, bisa langsung kontak di WA aja
Jangan ragu untuk bertanya. Kalaupun nanti diinfo dan batal atau belum serak dengan kondisi tasnya, nggak apa-apa ya. Jangan ragu ya kakak bunda ya, kita sangat-sangat terbuka. Oke, yang penting kakak bunda mendapatkan informasi sejelas-jelasnya ya. Terima kasih semuanya, kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa besok kita akan sale ya, hari Sabtu kita akan sale-sale semuanya. Oke, terima kasih semuanya, bye-bye.